إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaid At-Tauhid dan sekarang kita masuk pada kaidah yang ke-43. Ya, kaidah yang ke-43 dari kaidah tauhid uluhiyah. Al-Qaidatu Tsalisatu wal Arba'un, kaidah yang ke-43. Man tawakkala ala ghairillah, siapa orang yang bertawakal kepada selain Allah, fil amri alladhi la yaqdiru alaihi illallah, dalam urusan yang tidak mampu untuk melakukannya melainkan hanya Allah, faqad asyraka syirkal akbar, maka dia telah berbuat syirik besar. Jadi urusan-urusan hal-hal yang tidak bisa dilakukan melainkan hanya oleh Allah semata, ya maka tidak boleh kita menyerahkan urusan itu, kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi azza wa jalla, karena firman Allah azza wa jalla, wa 'ala Allahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Wa qawlihi aidan, dan juga firman Allah, wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ini yang benar, wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, ya. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Wa qawlihi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan padanya. Jadi berserah diri, menyerahkan segala urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan pada pembahasan terkait dengan kaidah tauhid rububiyah bahwa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita meninggalkan sebab. Tetap kita mengambil sebab, baik itu sebab kauni, yang sebab yang kita bisa fahami dengan nalar kita, ataupun sebab syar'i seperti berdoa dan seterusnya. Jadi tidak benar kalau seandainya orang bertawakal lalu kemudian nggak mengambil sebab. Ya, orang dia ingin terhindar dari keburukan, ya dia berusaha untuk mengambil sebab agar terhindar dari keburukan. Bukan justru malah dia terjun kepada keburukan. Ya, maka bukanlah termasuk tawakal orang yang sengaja berjalan di rel kereta api. Ya, tawakal. Kalau memang Allah nggak jadikan saya mati, saya nggak akan mati walaupun ditabrak kereta. Nah, ini adalah kejahilan, ya. Jadi tidak menggunakan akal sehatnya yang seperti ini. Qadahun fil aql. Ini ada permasalahan pada akalnya. Dan juga bukan berarti bertawakal itu terlampau mengandalkan usahanya sehingga dia mengatakan atau dia meyakini kalau usaha pasti berhasil. Nah, tidak. Tawakal itu tetap
berharap apa yang kita inginkan Allah kabulkan, tapi juga menempuh jalannya. Al-Qaidatul Rabi'atu wal Arba'un, kaidah yang ke-44, man ista'ana bi ghairillah. Siapa orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah. Ista'ana di sini meminta pertolongan agar datang kebaikan dan manfaat. Namanya ista'ana ya, atau isti'anah. Siapa orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah fil amri alladhi la yaqdiru alaihi illallah, dalam urusan yang tidak mampu mengerjakannya melainkan hanya Allah. Faqad asyraka asyirkal akbara, maka dia telah menyekutukan Allah dengan syirik besar. Fal isti'anatu, maka meminta pertolongan, takunu ibadatan, menjadi ibadah. Apabila permintaan pertolongan ini fil amri alladhi, dalam urusan yang la yaqdiru alaihi, tidak mampu mengerjakannya illallah, melainkan hanya Allah. Wa ammal isti'anatu, adapun meminta pertolongan bil makhluk, kepada makhluk, fil amri alladhi, dalam perkara yang yaqdiru alaihi makhluk, yang bisa dikerjakan oleh makhluk. Jadi kita minta pertolongan kepada makhluk yang masih hidup dan dia mampu mengerjakannya, maka fahadha laisa biibadatin, ini bukan ibadah. Wala yu'tabaru sarfuhu li ghairillahi minasyirki, dan tidak dianggap memalingkan hal ini kepada selain Allah kesyirikan. Jadi kalau misalnya kan ada seringkali orang berkata, kalau emang nggak boleh minta tolong kepada selain Allah, kenapa Anda minta tolong kepada dokter dan seterusnya? Nah, enggak, ini lain ini. Meminta pertolongan dalam hal yang bisa dikerjakan itu boleh. Jadi kita minta pertolongan kepada dokter itu bukan minta disembuhkan, bukan, tetapi meminta agar dia mendeteksi. Pertama itu mendeteksi sakit apa yang sedang kita alami, lalu kemudian dia melakukan langkah-langkah, tindakan-tindakan yang memang dia telah mempelajari ilmunya untuk melakukan terapi terhadap penyakit tersebut, apakah minum obat dan seterusnya. Jadi bukan kita minta kesembuhan ke dokter, tidak boleh minta kesembuhan ke dokter. Dokter nggak memiliki hal itu, dia tidak mampu melakukan hal itu. Ya, jadi kalau meminta kesembuhannya ke dokter, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi datang ke dokter hanya minta bantuan supaya ini kalau sakit seperti ini sakit apa dan bagaimana terapinya, lalu obat apa saja yang bisa menjadi sebab kesembuhan. Al-Qaidatul Khamisatu wal Arba'un, kaidah yang ke-45. Man ista'adza bi ghairillah. Siapa orang yang mohon perlindungan kepada selain Allah fil amri alladzi la yaqdiru alaihi illallah, dalam urusan yang tidak mampu melakukannya melainkan hanya Allah semata. Faqad asyraka syirkal akbar, maka dia telah menyekutukan Allah dengan syirik besar. Jadi siapa orang yang minta perlindungan kepada selain Allah dalam hal yang nggak mampu melakukan hal itu, melainkan hanya Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan besar. Wa makna dzalik, makna kaidah itu adalah annal isti'adzata bi ghairillah, bahwa sesungguhnya memohon perlindungan kepada selain Allah tanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah isti'adzatun, atau bisa dibaca isti'adzatin juga. Isti'adzatun bi ghairillahi fil amri alladhi yaqdiru alaihi al-makhluqu. Memohon perlindungan kepada selain Allah dalam hal yang makhluk mampu melakukannya. Fahadha laysa minal ibadah. Ini bukan termasuk ibadah. Jadi misalnya ada seorang yang dikejar-kejar oleh orang banyak, hendak dibunuh, lalu dia datang, tolong lindungi saya. Dia kan berarti minta perlindungan kepada orang itu. Ya sudah, masuk sana ke dalam rumah. Itu dia minta perlindungan dengan cara dia disembunyikan, dimasukkan ke dalam rumahnya sehingga nggak diketahui oleh orang. Yang ini yang bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi perlindungan yang dalam artian bahwa tidak akan pernah ada keburukan menimpa dirinya, itu hanya Allah yang bisa menjaganya dan menjaminnya. Maka minta perlindungan kepada makhluk dalam hal yang dia bisa lakukan, ini tidak termasuk bagian daripada ibadah. Wala ba'sa bihi wala haraja, dan tidak ada masalah dalam hal ini. Boleh. Wa ammal isti'adzatu bi ghairillahi, adapun memohon perlindungan kepada selain Allah fil amri alladzi la yaqdiru alaihi illallah, dalam urusan yang tidak mampu melakukannya melainkan hanya Allah,
fahadha huwal mahdzuru, maka inilah yang dilarang. Walladzi yu'tabaru syirkan akbara, inilah yang dianggap sebagai syirik besar. Wa bina'an ala hadza, dan atas dasar ini, fal isti'adzatu, maka meminta perlindungan bil amwati, kepada orang yang sudah mati. Ya, lindungi kami wahai Syekh fulan, lindungi kami wahai Syekh fulan. Tu'tabaru syirkan, ini termasuk kesyirikan akbara, yang besar. Bila tafsilin, tanpa perincian. Ya, minta perlindungan kepada orang yang sudah mati, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Oke, ini syirik besar. Wal isti'adzatu bil ahya'il ghaibin, minta perlindungan kepada yang orang masih hidup tapi nggak ada, lagi gaib. Ya, gimana minta perlindungan sama orang yang gaib? Jadi misalnya begini, ada satu cerita ya, Allah alam tentang kebenaran, tapi cerita ini bisa kita ambil pelajaran. Jadi dulu di India itu ada satu sekte yang pemimpinnya itu Sai Baba namanya, Sai Baba. Jadi mereka punya keyakinan kalau misalnya mereka lagi di satu tempat, Sai Babanya di India, merekanya di mana gitu ya. Nah, mereka punya keyakinan bahwa kalau mereka sedang dalam keadaan marah bahaya, nah, mereka minta perlindungan dengan memanggil Sai Baba. Nah, ini Sai Babanya lagi di tempat yang di negeri India misalnya, ini kejadiannya di Amerika, maka dia bisa menolong. Ini namanya syirik akbar. Wal isti'adzatu, mohon perlindungan bil ahya, dengan orang yang masih hidup, al ghaibin, tapi dia gaib. Yang diyakini dia bisa datang seketika membantu. Iya. Ya, buat apa dia minta perlindungan kepada orang yang sedang nggak ada kalau dia nggak punya keyakinan terkait dengan hal itu? Maka wal isti'adzatu, dan meminta perlindungan bil ahya, kepada orang yang masih hidup tapi ghaibin, gaib, nggak ada di situ, tu'tabaru, maka ini dianggap atau termasuk syirkan akbar, syirik kecil, bila tafsilin, tanpa perincian. Ya, artinya tanpa syirik besar ya, afwan. Tu'tabaru syirkan akbar, termasuk syirik besar bila tafsilin, tanpa perincian. Jadi nggak ada syirik kecil dalam masalah memohon perlindungan kepada orang yang sudah mati dan juga kepada yang hidup tapi gaib. Ini tidak ada perincian bahwa ini syirik kecil, syirik besar. Syirik besar semuanya. Wa ammal isti'adzatu bil ahya'il hadirin, adapun minta perlindungan kepada orang yang hidup lagi hadir, ya, ada di situ, fa in kanat fi amrin maqdurin, apabila dalam hal yang dia mampu kerjakan, fala ba'sa, maka enggak ada masalah, tidak mengapa. Wa in kanat fi amrin ghairi maqdurin, apabila itu dalam hal yang tidak bisa atau tidak mampu dia kerjakan, maka fahiya syirkun, maka ini adalah kesyirikan. Jadi minta tolong kepada makhluk yang masih hidup dan ada, tapi dalam hal yang dia nggak mampu kerjakan. Tolong bantu rezeki saya biar lapang. Ya nggak bisa. Dia sendiri ngurus rezekinya sendiri tidak bisa. Maka ini kesyirikan juga. Ainam. Al-qa'idatu sadisatu wal arba'una, kaidah yang ke-46. Man istaghatha, siapa orang yang beristighatsah. Nah, ini istighatsah adalah meminta kepada Allah pertolongan agar diangkat musibah. Itu namanya istighatsah. Kalau isti'anah tadi meminta pertolongan agar didatangkan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Itu namanya isti'anah. Kalau minta agar supaya pertolongan agar supaya diangkat keburukan-keburukan, musibah yang sedang menimpa, itu namanya istighatsah. Meminta kepada Allah agar kita dijaga tidak terkena keburukan, namanya isti'adzah. Jadi isti'anah minta pertolongan agar datang kebaikan, istighatsah minta pertolongan agar diangkat yang buruk-buruk yang sudah kita alami atau yang sedang kita alami, isti'adzah agar kita dijaga. Ya, al-qaidatu sadisatu wal arba'un, kaidah yang ke-46, man istaghatha bi ghairillah, siapa orang yang beristighatsah kepada selain Allah, fil amri alladhi la yaqdiru alaihi illallah, dalam urusan yang tidak bisa menanganinya atau melakukannya melainkan hanya Allah, faqad asyraka asyirkal akbar, maka dia telah berbuat syirik besar.
Fal istighasatu, maka istighasah bi ghairillahi ta'ala, dengan selain Allah ta'ala, la takunu syirkan, ya tidak bisa menjadi kesyirikan, illa in kanat, ini keliru ya, illa in kanat, melainkan apabila fil amri alladhi, dalam urusan yang la yaqdiru alaihi, yang tidak bisa dilakukan melainkan hanya oleh Allah, illallahu ta'ala, melainkan hanya oleh Allah ta'ala. Wa amma fil amri alladhi, adapun dalam urusan alladhi yaqdiru alaihi al-makhluqu, yang mampu dilakukan oleh makhluk adatan, dalam kebiasaan, ya, fa innal istighasata bihi, maka sesungguhnya meminta pertolongan kepada makhluk, istighasah kepada makhluk, fihi, di dalam hal yang alladzi yaqdiru alaih, dalam hal yang dia mampu kerjakan, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala an Musa, tentang Nabi Musa alaihissalam. Fastaghathahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi. Fastaghatha, maka meminta pertolongan, beristighasah kepada Musa, alladzi min syi'atihi, orang yang dari kelompoknya Nabi Musa, artinya dari sukunya Nabi Musa, itu dari Bani Israel. Alladzi min aduwihi, dari atau atas orang yang dari kalangan musuhnya Musa, itu dari kaumnya Firaun, yaitu kaum Kibti. Jadi ini ada dua orang, yang satu orang Bani Israel, yang satu lagi kaumnya Firaun, orang Kibti, lagi bertikai. Nah, yang kaumnya Nabi Musa ini dalam keadaan yang apa? Ya boleh dibilang tertindas lah. Tertindas dan seterusnya. Dia minta tolong agar supaya ini jangan sampai saya ditindas ini semua orang ini. Dia minta tolong pada Nabi Musa alaihissalam. Ya, beristighasah ini dalam perkara atau dalam hal yang memang mampu dan bisa dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi yang seperti ini boleh dalam hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh Musa alaihissalam. Dilakukan oleh makhluk bisa. Adapun yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk, ya nggak boleh. Nggak diperkenankan. Ya, seperti minta supaya diangkat wabah kepada makhluk, ya nggak bisa, karena wabah penyakit ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengangkatnya. Tidak ada yang mampu menghilangkan dan mengangkat wabah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa? Nabi Musa, fawakazahu Musa. Maka Nabi Musa pun apa? Meninjunya. Jadi wakaza ini ay daraba bi jum'i yadihi ala dhaqanihi. Ia pukul dengan kepalan tangan di apa? Rahangnya. Nah, itu ini jadi kayak petinju, benar-benar ditinju ini. Ya. Mungkin kalau dalam istilah tinjunya apa? Uppercut gitu ya, kali ya. Jadi tangannya di bawah, naik ke atas, tinju rahangnya. Fawakazahu Musa, maka Nabi Musa pun meninju orang yang dari kalangan musuhnya, yaitu dari kalangan orang Kibti, yaitu kaumnya Firaun. Faqadha alaihi, maka Nabi Musa pun membuat dia mati. Ya, membuat dia mati. Jadi sekali pukul, sekali tinju, dia mati. Fal istighatsatu, nah maka ini kan kalau yang hidup dan dia mampu melakukan boleh. Fal istighatsatu, maka meminta pertolongan bil amwati kepada orang yang sudah mati, minasyirkil akbari, termasuk syirik besar, bila tafsilin, tanpa perincian. Tidak ada syirik kecil yang nggak ada ini. Wal istighatsatu bil ghaibin, minta pertolongan kepada yang gaib, makhluk tapi gaib nggak ada. Ya, minasyirkil akbari, ya termasuk misalnya kepada jin misalnya ya. Ini kan gaib tapi dia makhluk, gaib. Minasyirkil akbari, maka ini termasuk syirik besar. Bila tafsir. Ya minta kepada jin yang
Ya tadi yang sebenarnya mereka nggak bisa melakukannya. Nggak boleh. Ya. Wa ammal istighatsatu bil ahya al hadirin, minta pertolongan kepada yang hidup dan hadir, fa fiha tafsil, maka ada perincian. In kanat fil amril maqduri alaih, apabila dalam hal yang dia mampu kerjakan, fala ba'sa bi, enggak masalah, sebagaimana tadi Nabi Musa membantu orang yang dari kaumnya. Wa in kanat fil amri alladhi la yaqdiru alaih, apabila ini alaihi mestinya, wa in kanat fil amri alladhi la yaqdiru alaihi, apabila dalam urusan yang dia tidak mampu melakukannya, fahiya minasyirkil akbari, maka dia termasuk syirik besar. Kama qulnahu, sebagaimana kita telah katakan, fil isti'anati, terkait dengan isti'anah, minta pertolongan agar didatangkan kebaikan, wal isti'adzah, dan memohon perlindungan, tamaman, persis sama. Kaidahnya sama. Istighatsah, isti'anah, isti'adzah. Fal qawlu, maka perkataan fiha terkait tiga hal tadi itu, wahidun, sama. Wallahu a'lam. Naam. Lalu kemudian kita masuk pada al-qaidatus sabi'atu wal arba'un. Kaidah yang ke-47. Pada kaidah yang ke-47, man ankara ma'luman minad dini bid-darurati faqad kafara. Siapa orang yang mengingkari perkara yang sudah diketahui dalam hal agama, artinya maklum minad dini bid-darurah, semua orang tahu. Faqad kafara, maka dia kufur. Fa idza sami'tal ulama'a yaqulun, apabila engkau mendengar para ulama berkata, al-ma'lumu minad dini bid-darurah, perkara yang diketahui dalam urusan agama dengan apa? Daruri. Dengan daruri itu dengan otomatis. Ya. Fa ya'naun bihi, maka yang mereka maksudkan dengannya adalah ma tawataratil adillatu ala itsbati, di mana dalil-dalil telah datang secara mutawatir menetapkan hal tersebut. Wa thabata, perkara itu sudah jelas, washtahara al-ilmu bihi, dan orang semua mengetahui. Ya. Falam ya'ud al-ilmu bihi maqsuran ala ahli ilmi. Ilmu itu tidak hanya terbatas hanya kepada para ulama saja. Wa innama sara al-ilmu mushtahiran. Ilmu bihi mushtahiran. Itu mengetahui hal tersebut terkenal atau dikenal. Hatta sara minal ma'lumi, hatta sara minal ulumi ad-daruriyati, sehingga termasuk bagian daripada ilmu-ilmu yang pastilah, atau bahasa lainnya ilmu yang pasti. Allati la takadu tunkar, yang tidak bisa diingkari, hampir tidak bisa diingkari. Faya'lamuhu sighar, maka yang kecil tahu, wal kibaru, yang sudah dewasa tahu, wal ulama tahu, wal awamu, orang awam juga tahu. Wa tawatarat alaihi al-adillatu, dan apa? Mutawatir, dalilnya mutawatir. Faman ankara hadza faqad kafara. Maka siapa yang mengingkari hal ini, maka dia telah kafir. Hatta walau kana inkara syai'in halalin. Walaupun mengingkari sesuatu yang halal. Kaman qala, seperti orang yang berkata, innal ma'a haramun, sesungguhnya air itu haram. Padahal semua orang tahu air itu halal. Fahuna ankara ma'luman minad dini bil-darurati, maka di sini dia mengingkari perkara yang sudah jelas ya, dalam hal agama. Wa huwa hillul ma, yaitu halalnya air. Udah jelas itu halalnya air. Lalu dia ingkari dengan mengatakan air itu haram. Au qala, atau dia berkata, innal khubza haram, sungguhnya roti ini haram. Dia bisa kufur. Fa yakunu kafiran. Au ankara wajiban ma'luman, atau dia mengingkari perkara yang wajib yang sudah diketahui, minad dini bid-darurah, dalam urusan agama dengan pasti. Kaman ankara wujubas salawati, seperti orang yang mengingkari kewajibannya salat. Au ankara wujubaz zakati, atau mengingkari kewajibannya zakat. Au ankara wujubas shaumi, atau mengingkari kewajibannya puasa. Wal haji, dan haji. Puasa itu nggak wajib, haji nggak wajib, salat nggak wajib.
Au kana ingkaran, atau dia mengingkari lima huwa haram, sesuatu yang sudah diketahui dalam agama dia haram. Minad dini bil darurah, diketahui dari agama dengan pasti bahwa itu haram. Kaman angkara tahrima zina, seperti orang yang mengingkari keharamannya apa? Zina. Atau tahrima sariqati, atau mengingkari keharaman mencuri. Atau tahrima syarbil khamri, atau mengingkari keharamannya minum khamar. Wa nahwaha, dan yang lain-lain minal muharramat, dari hal-hal yang diharamkan. Wah, khamr itu enggak haram. Ya, mencuri itu boleh. Zina itu halal. Ini kufur. Ini kafir ini orang. Ya. فإذا كان الشيء الذي أنكره معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. Apabila sesuatu yang dia ingkari adalah sesuatu yang telah diketahui dalam agama dengan pasti, faqad kafara, maka dia telah kufur. Nah, jadi ya ini tidak boleh, ya. Ya sebagaimana dia mengingkari kufurnya orang-orang kafir seperti al-Yahud, an-Nasara ini, ya. Ini jelas kafir. Lalu dia katakan, oh mereka nggak kafir. Nah, ini bahaya ini. Perkataan yang seperti ini berbahaya ini. Ya, kafir dia ini. Orang yang mengatakan ini kafir karena dia tidak tadi dia mengingkari sesuatu yang telah ma'lum minad dini bil darurah, telah diketahui ya kepastiannya dari agama. Nah, lalu kemudian al-qaidatu tsaminatu wal arba'una, kaidah yang ke-48. Al-aslu, hukum aslinya adalah istiwa'ul khaufi war raja'i, samanya antara takut dan berharap, fi qalbil mu'min, di dalam hatinya seorang mukmin. Jadi ini terkait bicara tentang bainal khauf war raja, antara takut dan berharap sama dalam hati orang beriman, illa idza iqtadat al maslahatu tarjiha ahadihima, kecuali apabila ada kemaslahatan yang menuntut untuk diunggulkan salah satu di antara keduanya. Mana yang harus diunggulkan? Nah, kecuali dalam kondisi yang di situ ada kemaslahatan. Tapi aslinya sama antara khauf dan raja. Wadzalika, dan yang demikian itu maksudnya penjelasannya adalah li'annal mu'mina ya'budu Allah azza wa jalla bil khaufi war raja'i. Karena orang beriman dia beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan juga berharap. Wa hiya allati 'abbara al-Qur'anu 'anha bir-raghbi war-rahabi, yaitu yang diungkapkan oleh Al-Quran dengan ar-raghabi war-rahabi. Ar-raghab, harap, war-rahab adalah takut. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Nah, mereka berdoa menyembah kami dengan disertai raghaban, takut, berharap, wa rahaban, dan takut. Ayya'budunana, artinya mereka menyembah kami dengan tadi harap dan takut. Fala yu'badullahu bil khaufi wahdahu, maka tidak diibadahi Allah dengan rasa takut saja. Li'annahu mujibun lil qunuti min rahmatillah, karena itu akan menyebabkan putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, wal ya'si min rauhillah, dan ini tadi berputus asa dari rahmatnya Allah. Wala yu'badu birraja'i wahdahu, dan juga tidak disembah Allah, diibadahi Allah dengan berharap saja tanpa rasa takut. Li'annahu mujibun lil amni min makrillah, karena itu akan membuat merasa aman dari hukuman Allah. Ya, wal wuqu'i fi maksiatillah, dan merasa aman dari jatuh kepada maksiat kepada Allah. Wa innamal mu'min, tak lain tak bukan seorang mukmin, ya'budullah, dia menyembah Allah, khaifan, dalam keadaan dia takut, warajian, dan berharap.
Falwa'idiyatu. Wa'idiyah ini orang-orang yang berpegang pada dalil-dalil yang menjelaskan tentang ancaman saja. Itu wa'idiyah, orang yang berpegang pada dalil-dalil ancaman. Minal khawariji, dari kalangan khawarij, wal mu'tazilati dan mu'tazilah, abadullah, mereka beribadah kepada Allah bil khawfi faqat, dengan takut. Sehingga kata al-khawarij, orang yang melakukan dosa besar dia kafir, ya, saking takutnya, dan pasti di neraka kekal selama-lamanya. Nah, kalau menurut Mu'tazilah, dia nggak di surga, dia juga nggak di neraka. Jadi manzilatun bainal manzilatain. Ya, dia di antara dua tempat. Wal murji'atu, dan murji'ah abadullah birraja'i. Mereka beribadah kepada Allah dengan berharapan fakat saja. Fadallu fi ta'abbudatihim, maka mereka pun tersesat dalam ibadah mereka. Yang penting kan saya berharap kepada Allah. Ya walaupun caranya salah, nggak benar, ya nggak apa-apa. Itu kan terserah Allah. Wa amma ibadatu ahli sunnati, adapun ibadahnya ahli sunnah, fahiya ibadatun mustaqimatun, maka itu ibadah yang istiqamah, lurus, ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Li'annahum jama'u, karena mereka mengumpulkan, fi ta'abbudatihim, dalam ibadah mereka, bainal khawfi, antara takut, wa raja'i, dan berharap. Fa'in qulta, kalau engkau bertanya, wa hal yumkinu an naghliba ahadahuma, apakah mungkin bagi kita untuk mengunggulkan salah satu dari al-khawf dan raja? Al-jawab, yajuz, boleh. Yajuzu taghallubu ahadihima, boleh mengunggulkan salah satu di antara keduanya, antara khauf dan raja maksudnya. Idza iqtadatil maslahatu taghlibu, apabila memang ada kemaslahatan dalam mengunggulkan salah satu dari keduanya. Wa illam taqtadil maslahatu, apabila tidak ada kemaslahatan, fal aslul istiwa, maka hukum aslinya sama. Antara khauf dan raja kadarnya sama hukum aslinya. Misaluhu, contohnya, indal mauti, ketika menjelang kematian. Faqad dallad dalilu, maka telah ditunjukkan oleh dalil, ala taghlibi janibir rajai, mengunggulkan sisi harap. Ya, sisi berharap. Li hadithi Jabir, karena hadisnya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ini kan rojanya yang diperkuat. Jadi ketika menjelang kematian diperkuat sisi rojanya. Wa mithalun akhar, contoh yang lain, yaitu inda taubati, ketika bertaubat, minadz-dzunubi, dari dosa-dosa, wal ma'asi, dan maksiat. Naghlibul khauf am naghlibur raja, kita unggulkan takut atau kita unggulkan berharap? Al-jawab, jawabannya, bal naghlibur raja, kita unggulkan yang berharap. Jadi Anda taubat berharap ampunan, berharap diampuni oleh Allah, berharap dirahmati oleh Allah. Ya, li'anna taiba, karena orang yang bertaubat, idza ghalaba 'alaihi al-khauf, apabila yang unggul adalah rasa takutnya, qanata min rahmatillahi ayyatuba 'alaihi, maka dia berputus asa dari rahmat Allah, dari mengampuni dirinya. Jadi dia akan beranggapan Allah nggak akan mengampuninya kalau dia mengunggulkan rasa takutnya. Maka yang diunggulkan ketika itu adalah rasa berharapnya. Wa mithalun akharu, dan contoh yang lain, inda wufuri sihhati wal mal, ketika orang ini sehat, wufur sihat, jadi sehatlah badannya. Wal mali, hartanya lagi banyak, ya. Wa qurbil ma'siyati, dan dekat dengan kemaksiatan. Nah, ini orang lagi badannya sehat, hartanya banyak, mau maksiat apa aja bisa. Fayughallabul 'abdu, atau fayughallibul 'abdu, maka hamba itu mengunggulkan janibal khaufi, sisi takut. Ya. Sehingga itu bisa menghalangi dia dari berbuat maksiat. Li'annahu law ghallaba
janib law ghalaba janib ar-raja, kalau law ghallaba janib ar-raja, kalau dia unggulkan sisi berharap fi hadhil halati, dalam keadaan seperti ini, waqa'a fil ghurur, maka dia akan terjatuh pada ketertipuan. Wartakabal mahdzur, dan dia akan mengerjakan yang dilarang. Mumpung muda, hartanya banyak, badan sehat, kapan lagi? Udah maksiat aja. Nah, itu karena janib rojanya yang diperkuat, padahal mestinya takutnya. Ini berarti bahwa tadi ya, dalam beribadah tetap al-khauf dan raja bersamaan, ya, dan nanti apabila dia hendak diunggulkan salah satunya dalam kondisi tertentu. Wallahu a'lam. Al-qa'idatu tasi'atu wal arba'una, kaidah yang ke-49. Dukhulul jannati, masuk ke dalam surga, li ahli tauhid, bagi ahli tauhid, ibtidaiyun, bisa masuk dari pertama, artinya dia tidak masuk neraka dulu tapi langsung masuk surga. Wa intiqaliyun, tapi ada kalanya intiqali itu pindah. Jadi ibtidai, awal mula memang dia masuk surga tanpa mampir ke neraka. Wantiqali, dan pindah, masuk neraka dulu, nanti Allah angkat, Allah pindahkan dia ke surga. Amma qauluna ibtidai, adapun perkataan kami bahwa orang ahlu tauhid masuk surga di awal mula, fa ma'nahu, maknanya adalah antakunal jannatu hiya awwala daurihim. Jadi surga menjadi permulaan bagi mereka. Masuk surganya langsung, tidak pakai mampir di neraka. Wa amma qauluna intiqali, dan maksud kami adalah intiqali, berpindah dulu, fa ma'nahu, maknanya adalah antakunal jannatu hiya thaniya daurihim. Bahwa masuk surga itu adalah fase kedua. Di fase pertama masuk neraka dulu, lalu kemudian Allah pindahkan dia ke surga. Jadi fase kedua. Faman mata ala asli tauhid, maka siapa orang yang mati berada pada pokok tauhid, asal tauhid, dasar tauhid. Tentu yang dimaksud tauhid uluhiyah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh pada kaidah sebelum-sebelumnya. Imma fayadkhulul jannah, siapa orang yang mati sedangkan di dalam hatinya ada pokok tauhid, maka dia akan masuk surga. Fasayadkhulul jannah, dia akan masuk surga. Imma ibtidaan, ada kalanya di awal mula, wa imma intiqalan, dan ada kalanya dia berpindah dari neraka baru masuk surga. Fayadkhulu ahlu tauhidil jannah, maka penduduk, apakah orang yang bertauhid, maka dia masuk surga ibtidaan, pada awal mula, tanpa mampir di neraka dulu. Idza ghafarallahu lahum kabairahum, apabila Allah mengampuni dosa-dosa besar mereka. Wa idza mata al-'abdu ala syai'in minha, dan apabila seseorang atau seorang hamba dia mati, ya, berada di atas asli tauhid, wa yadkhulul jannah, yadkhulul jannah, maka dia masuk surga intiqalan, dengan pindah. Jadi apabila orang mati dia masih bertauhid dan dia melakukan dosa besar, dia masuk surganya pindah, artinya pindah, masuk neraka dulu lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Idza lam yatubillahu alaihi, apabila Allah tidak menerima taubatnya, walam yaghfirha lahu, dan Allah tidak mengampuninya. Fa'innahu yu'adzabu finnari, maka dia disiksa terlebih dahulu di neraka. Masya Allahu ayyu'adzib, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dari mengazab. Thumma yukhraju ilal jannati intiqal, kemudian dia dikeluarkan, dia dimasukkan ke dalam surga, pindah dari neraka ke surga. Faman mata, dan siapa orang yang mati ala asli tauhid, di atas pokok tauhid. Ini maksudnya tauhid uluhiyah ya. Fasayadkhulul jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga qat'an. Pasti dia pasti masuk surga. Imma dukhulan ibtidaiyan, ada kalanya masuknya langsung ibtidai dari awal mula, wa imma dukhulan intiqaliyan, atau masuknya pindah. Ya itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga.
baik masuk surganya ibtidaiyan, langsung masuk karena diampuni, kalau dia punya dosa diampuni, atau memang dia orang yang memang betul-betul berhak untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa mampir ke neraka terlebih dahulu, atau dia dukhulan intiqalian, pindah. Maksudnya pindah artinya dimasukkan ke dalam neraka dulu, baru kemudian Allah angkat. Naam. Lalu kemudian al-qaidatul khamsuna, kaidah yang ke-50, tahrimul jannati fil adillati. Pengharaman surga di dalam dalil-dalil alaman ma'ahu aslul imani, atas orang yang dia memiliki pokok keimanan. Yuradu bihi mutlaqut tahrimi. Dimaksudkan dengan pengharaman itu adalah mutlaqut tahrim, ya, pengharaman yang tidak selama-lamanya. Ya, la tahrimul mutlaqu, tidak pengharaman yang mutlak, artinya yang selama-lamanya. Nah, begini. Jadi misalnya kita dapati dalam dalil tidak akan masuk surga orang yang berbuat dosa begini misalnya. Padahal itu dosa. Ya, kok disebut nggak akan masuk surga dia? Maksudnya nggak akan masuk surga adalah dihalangi dia masuk surga ya pada sesuai dengan yang Allah kehendaki, tapi tidak selama-lamanya dia terhalang dari masuk surga. Jadi yang disebut mutlaqut tahrim ya hanya penyebutannya saja diharamkan, tetapi bukan berarti selama-lamanya nggak bisa masuk surga. Contohnya kal adillati lati, seperti dalil-dalil yang tukhbiru, memberitahukan, menginformasikan bi annal jannata haram, bahwa surga itu haram, ala man fa'ala kadza wa kadza, bagi orang yang berbuat begini-begini, ghaira syirki, selain kesyirikan. Kalau kesyirikan akbar, haramnya haram mutlak. Seperti misalnya kama fi hadits Abdullah bin Mas'ud, seperti dalam hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ya man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, siapa orang yang di dalam hatinya ada seberat sekecil apapun dari kesombongan. Berarti apa, dia nggak bisa masuk surga sama sekali, padahal kesombongannya cuma kecil dalam hatinya. Maksudnya adalah dia tidak masuk surga di awal-awal, ya dia disiksa dulu, diadab dulu oleh Allah. Baru nanti kemudian diangkat, ya tadi intiqalin. Tapi ibtidai tidak. Seperti juga misalnya la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan, hubungan rahim. Ya, ay qati'ur rahim. Ya, apakah ini maksudnya nggak bisa masuk surga sama sekali? Tidak. Tidak masuk surga, dimasukkan ke neraka dulu kalau Allah tidak ampuni, lalu kemudian nanti Allah angkat. Begitu juga Nabi SAW sabdakan, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang namimah, ngadu domba. Ini maksudnya dia tidak akan masuk surga di awal mula, artinya dia harus, kalau memang Allah tidak mengampuni, ya Allah akan mengadabnya dulu di neraka, baru kemudian dia diangkat. Famata ma ra'aital adillah, maka kapan engkau melihat dalil-dalil tuharrimul jannah, mengharamkan surga, ala ahadin, kepada salah seorang, min ahlil kabairi, dari pelaku dosa-dosa besar, fa'alam, maka ketahuilah, annahu la yuradu biha, bahwa sesungguhnya tidak dimaksudkan dengan dalil-dalil itu at-tahrimul mutlaqu, keharaman yang mutlak selama-lamanya. Katahrimil jannati, sebagaimana pengharaman surga ala ahli syirkil akbari, kepada pelaku syirik besar. Kalau pelaku syirik besar jelas haramnya selama-lamanya, nggak bisa masuk surga. Awil kufril akbari, atau kufur yang besar, jelas selama-lamanya nggak bisa. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lil zalimin min ansar. Sungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, syirik besar tentunya, maka Allah haramkan baginya surga selama-lamanya, dan tempatnya dia di neraka, tidak ada penolong bagi orang berbuat kesyirikan. Awin nifaqil akbar, atau orang yang munafik dengan kemunafikan yang besar, juga bisa masuk surga sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak neraka. Tapi bagi orang pelaku dosa besar yang selain kesyirikan, kekufuran yang akbar, nifak yang akbar, selain syirik besar, kufur besar, nifak yang besar, lalu dibilang dia haram masuk surga. Wa innama yuradu biha, yang dimaksudkan dengannya adalah mutlaqut tahrimi, pengharaman yang sementara saja. Gitu aja lah diterjemahkannya biar lebih mudah. Au ba'dhat tahrim, atau sebagian pengharaman, itu pengharaman sementara. La kullahu, tidak seluruhnya, tidak selama-lamanya. Fa idza matal insanu, apabila seseorang mati, ala syai'in minal kabairi, dari dosa besar ya, atau di sini minal kibri ya, dari kesombongan yang disebutkan dalam hadis contoh di sini. Fal jannatu alaihi haramun, maka surga haram baginya, mutlaqat tahrimi, sementara saja pengharamannya. La tahrimal mutlaqa, bukan keharaman yang selama-lamanya. Wa kahadisi, dan seperti hadis juga ada contoh lain yang disebutkan di dalam kitab ini oleh Syekh, ya. Wa kahadisi la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga qattatun. Qattatun ini maknanya namam ya. Ada orang yang namimah, mengadu domba. Tidak akan masuk surga. Apakah ini maksudnya tidak akan masuk surga selama-lamanya? Bukan. Sementara saja. Fal maqsudu biha, yang dimaksudkan dengannya adalah mutlaqut tahrimu, keharaman yang sementara. La tahrimul mutlaqu, bukan keharaman yang selama-lamanya. Fa in qulta, kalau engkau bertanya, wa limadza tuqarriru hadhil qa'idata? Dan kenapa engkau menetapkan kaidah ini? Fa aqulu, maka aku berkata, hatta yatamayyaza madhhabuna, sampai menjadi jelas madhab kami, menjadi berbeda madhab kami, an madhabil khawarij, dari madhabnya khawarij. Alladzina yahmiluna tahrima, yang mereka membawakan keharaman, fi haqqi ashabil kabairi, terkait dengan pelaku dosa besar, mereka membawakan makna pengharamannya ala tahrimil mutlaki, pada keharaman selama-lamanya. Jadi mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar di neraka selama-lamanya, kekal alias kafir. Jadi Al-Khawarij ini mengkafirkan orang Islam yang berbuat dosa besar. Ya, mengkafirkan orang Islam yang berbuat dosa besar. Yang dia yang mestinya nggak berhak dikafirkan karena yang dia perbuat adalah dosa besar. Seperti mencuri misalnya. Dia mencuri. Nah, orang Khawarij kafirkan ya. Ini Khawarij, ini manhajul Khawarij. Jadi mengkafirkan dengan sesuatu yang, atau dengan satu perbuatan yang dimana orang yang melakukan perbuatan itu tidak berhak dikafirkan. Ya. Tidak berhak dikafirkan. Begitu. Wabihi, dan dengannya, yaitu tadi dalil-dalil yang menyebutkan keharaman yang mutlak menurut mereka, istadallu, mereka berdalil ala kufri sahibil kabirati, atas kekufurannya pelaku dosa besar. Wa annahu la hadza fil jannati abadan, wa annahu la hadza lahu fil jannati abadan, dan sesungguhnya dia tidak memiliki bagian sama sekali di surga selama-lamanya. Jadi Khawarij itu mengkafirkan orang Islam yang tidak berhak dikafirkan. Ya. Jadi kita ulangi, al-khawariju, khawarij itu yukaffiruna, mengkafirkan al-muslimin, orang Islam, bighairi haqqin, tanpa hak, yang tidak berhak dikafirkan. Ya. Kenapa kok
tidak berhak dikafirkan. Contohnya tadi, ya, seperti orang yang melakukan dosa besar, murtakib al-kabirah. Orang yang melakukan dosa besar, dia nggak berhak dikafirkan karena perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan yang menjadikan kekufuran atas dirinya. Bukan perbuatan mukaffirah. Ya, bukan perbuatan yang bisa menyebabkan dia dikafirkan. Bukan. Begitu. Atau dia mengerjakan perbuatan itu adalah kekufuran. Tetapi dia baru masuk Islam. Ya. Ini belum tahu. Namanya ketidaktahuan karena sebab baru masuk Islam. Jadi dia nggak berhak untuk dikafirkan. Karena itu tadi, makanya disebut uzur, diuzur. Ya, atau kemudian dia tidak berhak untuk dikafirkan atau diuzur, dimaafkan. Sebenarnya dia berhak, tapi karena nggak tahunya dimaafkan. Diuzur itu artinya dimaafkan. Sambil terus diajarin. Bukan berarti dimaafin terus dibiarin, nggak diajarin. Orang baru masuk Islam nih, lalu berbuat perbuatan yang menyebabkan dia kufur. Ya, diuzur. Anda nggak dikafirkan, diuzur dengan tidak dikafirkan, tapi tetap harus apa? Harus diajarin, dikasih tahu ilmunya. Ya, baru masuk Islam. Atau misalnya dia tinggal di negeri yang terisolir ya, nggak dengar dakwah dan seterusnya. Ya ini didakwahin juga sama, sampai kepadanya dakwah. Ya begitu. Nah lalu bagaimana ini tentang masalah yang tinggal di tengah kaum muslimin atau tinggal di negeri selain kaum muslimin, tapi informasi nyampe ke dia. Informasi nyampe. Nah disinilah kemudian ramai dipertentangkan dan diperbincangkan. Informasi nyampe, ilmu sampai ke dia. Ceramah, segala macam. Dia bisa akses. Yang kalau dia mau mengaksesnya, dia bisa mengaksesnya. Tapi dia nggak mau mengaksesnya lah. Ya itu kan yang jadi masalah. Ya, kalau dia mau mengaksesnya, kalau dia mampu mengaksesnya, dia mampu, tapi nggak mau lah. Ya ini jadi masalah ini. Itu yang jadi problem. Maka oleh karena itu ya akhi, ya ikhwah, tentu kita ini dalam masalah ini juga tidak kita bermudah-mudah. Dalam bab tadi mengkafirkan tentu. Tetapi tadi perkara-perkara yang atau hal-hal yang memang ya kayak kalau orang Yahudi, orang Nasrani, jelaslah ditakfir itu. Gak ada yang berselisih insya Allah di antara kaum muslimin kecuali sebagian orang yang naudzubillah itu yang mengatakan dia saudara kita, jangan mengkafir. Kalau itu mah bahaya sudah itu. Ya, itu yang orang yang seperti itu bahaya. Lalu kemudian apa? Orang ini dikasih uzur nggak? Gimana mau dikasih uzur? Dia itu tahu, dia itu ngerti. Dan kalau seandainya ditandih, dikasih peringatan, dia pun menolak. Apakah masih ada syubhat, ta'wil dan seterusnya? Enggak. Wallahu alam enggak ada ini dalam masalah ini. Ya, masalah Yahudi dan Nasara terang bahwa mereka kufur. Gitu. Lalu ada sebagian orang Islam bilang dia enggak kufur. Terus kita uzurnya gimana ini caranya? Ya, beda dengan perkara-perkara yang memang di situ ada ihtimalat, ya ihtimalat itu kemungkinan-kemungkinan. Tapi ini dia tidak mengkafirkan orang Yahudi Nasrani, dari mana nih kita uzurnya? La ilaha illallah. Lalu kemudian, nah ini perhatikan, lalu kemudian misalnya tadi ada seorang Muslim, si A misalnya, mendapati si B, dia Muslim juga, si B tidak mau mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, misalnya, ya kan? Gitu. Lalu kemudian diingatkan sama si A, itu nggak boleh karena Al-Quran saja. Dia menolak lah ya, menolak, katakan begitu. Ya maka dia dikafirkan, akhirnya si B itu dikafirkan. Kenapa? Karena dia ragu akan kekafirannya Yahud, An-Nasara, atau bahkan membenarkan madhabnya. Nah itu ya. Nah ketika si A mengkafirkan si B yang tadi sudah kita sebutkan alur ceritanya tadi, ya,
Si A akhirnya mengkafirkan si B. Oh, kamu kalau nggak mengkafirkan orang Yahudi Nasrani, kamu kafir kamu. Gitu kan? Dikatakan oleh si A kepada si B seperti itu. Lalu ada orang bertanya, apakah si A kalau begitu mengikuti manhajnya Khawarij? Ya enggak. Kalau seperti itu ya tidak. Nah begitu ya. Karena itu perkara yang sudah jelas terang yang bisa menyebabkan dia kafir. Nanti berbeda dengan masalah-masalah yang mulai lebih rinci lagi, lebih rumit detail-detail lagi. Nanti lain lagi pembahasannya. Jadi orang yang tidak mau mengkafirkan Yahudi, tidak mau mengkafirkan Nasrani, ya. Dan dia bukan orang yang apa, yang tadi jauh dari ilmu. Enggak dia. Tidak, bahkan dia dikenal sebagai ahlul ilmi, dia ulama lah atau dianggap ulama lah oleh sebagian orang. Yang bahkan kalau kita berargumen sama dia, dia bawain ayat lebih fasih daripada kita. Gitu. Intinya dia jelas disertai dengan imma ada kalanya dia berharap keridhaan dari orang kafir itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, yaitu dia apa? Mudahanah ya, mudahanah itu cari muka lah bahasa kitanya sekarang. Ya dia kafir. Dan ketika ada seorang muslim si A mengkafirkan si B yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani itu, lalu si A akhirnya mengkafirkan si B, maka itu bukan khawarij. Ya bukan khawarij. Karena dia dikafirkan hak benar sesuai dengan ilmu, burhan. Yang tidak boleh itu mengkafirkan kaum muslimin bighairi haqqin, bighairi burhanin. Enggak semestinya dia dikafirkan, malah dikafirkan lah. Ya itu yang enggak boleh. Itu yang al-khawarij. Begitu ya. Nah, jadi agar kita paham juga ini. Jadi tentunya tadi kita sudah singgung ya bahwa bab mengkafirkan orang muslim ini tentu nggak boleh sembarangan. Benar ini. Tidak boleh sembarangan. Jelas ini tidak boleh sembarangan. Tetapi juga kita jangan lantas kemudian menjadi orang yang abai. Artinya abai itu biarin aja lah. Walaupun dia nggak meyakini atau tidak mengatakan bahwa Yahudi Nasrani kafir, nggak apa-apa lah, yang penting masih sholat. Nah ini yang nggak boleh ini. Ini yang nggak diperkenankan. Ya, gitu. Oleh karena itulah, para ulama katakan, khawarij itu merusak kaum muslimin. Bisa menumpahkan darah mereka, membunuh mereka, dan seterusnya. Merusak hak kaum muslimin. Sedangkan al-murji'ah merusak hak Allah. Tapi tentu sekali lagi, penyematan-penyematan nama ini juga tidak lantas kemudian apa? Tidak juga dijadikan main-main, dijadikan serampangan, diarahkan kepada sembarang orang bi ghairi ilm juga ya. Kita juga tidak menyetujui, kita juga tidak setuju dengan serampangan menyematkan sebutan tuduhan al-khawarij ya kepada sebagian kaum muslimin juga jangan. Sebagaimana kita juga tidak setuju apabila kita juga sembarangan serampangan juga menyematkan al-irja atau al-murja juga kepada sebagian kaum muslimin juga tidak. Semua tetap harus berhati-hati dengan ilmu dan bertanya itu ya. Dan juga tidak tergesa-gesa dan terburu-buru dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan dulu apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang memiliki pemahaman bahwa yang mengetahui makna Al-Quran hanya Allah dan manusia tidak mengetahui makna 100% makna Al-Quran sebenarnya. Kita hanya mengetahui tafsirnya saja yang belum tentu 100% benar.
Apakah ini termasuk rusak imannya kepada Al-Quran dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau apakah sampai pada kekufuran? Ini kaul ini atau perkataan ini yahtamil, artinya yahtamil itu wallahu alam, sebatas yang saya ketahui ini namanya kan tatbiq al-qawaid ya, menetapkan kaidah rumus pada satu kasus. Ya. Jadi kalau yang dimaksudkan oleh orang ini bahwa Rasul pun tidak paham 100%, nah ini bahaya. Ya, ini bahaya. Dan kalau yang dimaksudkan juga oleh orang ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu yang tidak bisa difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kalau dibilang nggak ada satupun manusia yang mengetahui, ya berarti kan termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sama saja berarti Allah Subhanahu wa taala dia tuduh menurunkan sesuatu yang nggak bisa difahami oleh nabinya, rasulnya, dan nggak bisa dijelaskan kepada manusia. Gitu ya. Tetapi kalau yang dimaksudkan dari perkataan ini bahwa ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tidak diketahui maknanya 100%, melainkan oleh Allah semata, seperti misalnya 100% yang dimaksud misalnya terkait ayat sifat Allah, ayat sifat. Ayat sifat kita ketahui maknanya dari sisi bahasa, khalas kita sampai di situ saja. Adapun kaifiatnya, hakikatnya seperti apa ya hanya Allah yang mengetahui. Itu betul. Ya, itu betul. Jadi perkataan orang yang berkata seperti ini masih ada ihtimalat. Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Wallahu a'lam, ya kita belum bisa langsung menyatakan oh ini kufur nih. Ya, ini kufur nih. Nggak bisa. Gitu ya, ini tidak bisa. Dinyatakan langsung dia kufur. Ya, maka tadi itu ada ihtimalat-ihtimalat. Nah, itulah makanya ketika ada ihtimalat-ihtimalat yang seperti ini, wallahu a'lam, itulah yang kemudian ini dibawa kepada mahkamah syar'iyah. Orang yang ada ihtimalat-ihtimalat kayak begini. Ya ada kemungkinan begini, kemungkinan begitu. Nah, itu dibawa ke mahkamah syariah, dibawa ke pengadilan mahkamah syariah untuk dicek kepada dirinya. Gimana? Apa maksud Anda? Itu. Ya, wallahu a'lam. Kalau yang dia maksudkan bahwa artinya bahwa Al-Quran nggak bisa difahami seluruhnya, Rasul nggak paham semuanya, ini berarti tajhilun li Rasul. Dia sama saja menuduh Rasulullah SAW nggak ngerti, Rasulullah SAW bodoh, nggak tahu isi Al-Quran, dan seterusnya. Dan ini adalah sabbun dir Rasul, celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga celaan kepada Allah Rabbul Alamin karena menurunkan sesuatu yang enggak bisa difahami oleh manusia. Wallahu a'lam. Makanya tadi dia masih ada ihtimalat. Makanya tadi jadi begini ya, terkadang kita ini dalam bab tanzir, bab teoretik, bab teori, kita bersepakat kadang. Dan para ulama terkadang begitu, dalam bab teori, teoretik, bersepakat dalam satu masalah. Tapi giliran pas penerapan kasus per kasus jadi beda-beda. Begitu ya. Jadi makanya sama seperti kayak ditanyakan, Assalamualaikum Ustaz, apakah bisa diuzur karena ketidaktahuan kondisi saudara muslim orang asli Papua yang mana di sana banyak yang berganti-ganti agama karena kurangnya perhatian dan jarangnya dai. Dan apakah hukum orang yang gonta-ganti agama, bagaimana menghukuminya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sudah wallahu alam para ulama berselisih ya tentang masalah ini. Orang yang gonta-ganti agama, apakah diterima taubatnya atau tidak? Ya. Ini kan terkait dengan murtad. Jadi kan murtad ya balik lagi murtad. Sebagian para ulama mengatakan tetap diterima. Ya. Tidak ada, sebagian mereka tidak ada yang kasih batas. Tidak ada yang memberikan batas sampai berapa kali. Pokoknya dia asal balik lagi ke Islam, dia murtad balik lagi ke Islam tetap diterima. Nah, maka nanti terkait dengan apakah ada parameternya uzur bil jahal. Nah, ini kan para ulama katakan pemberian uzur kepada ketidaktahuan itu ada. Semuanya bilang begitu. Semuanya itu orang ketidaktahuan, kebodohan diuzur. Semua bilang begitu para ulama. Cuman nanti ada perincian. Yang bagaimana nih yang dikasih uzur, yang bagaimana yang tidak diberi uzur, dia tinggalnya di mana,
Hah? Terus keadaan negerinya seperti apa. Itu yang nanti terjadi, parameternya jadi berbeda-beda. Artinya ketika diterapkan loh ya. Ketika diterapkan, ketika kasus tertentu, kasuistik ingin diterapkan, nah itu nanti jadi ijtihad di antara mereka. Oh, ini udah nggak bisa ini. Orang ini diutur. Oh, kaum ini udah nggak bisa nih diutur. Gitu. Oh, yang ini karena kondisi begini, ini diutur. Misalnya gitu. Nah, itulah yang kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang ini disebut yakhtalifu biikhtilafil ahwal, berbeda-beda dengan kondisinya, wal ashkhas dan orang-orangnya, wal azmina zamannya, wal amkina tempatnya. Nah, maka tadi kita coba berusaha sedikit demi sedikit menyebutkan sebagian parameternya. Seperti tinggalnya di pelosok, terisolir, nggak dengar dakwah. Seperti orang itu baru masuk Islam. Begitu ya. Seperti tadi misalnya contohnya yang disebutkan minimnya orang yang mendakwahi. Ya. Dan seterusnya. Begitu. Maka oleh karena itu ya ikhwah, a'azakumullah, dan kita hendaknya jangan terlampau sibuk juga masuk di dalam wilayah itu. Ya. Karena tadi secara teoretik nanti akhirnya sebenarnya muaranya ketemu semuanya, ketemu. Secara konsep teori para ulama ketemu. Tapi nanti giliran pas terapan jadi beda-beda karena kan tadi menerapkan satu kasus. Jadi berbeda-beda dalam masalah menerapkannya. Nah kan tadi kalau ditanya apakah ada parameternya, ada. Cuma itu tadi nanti menurut sebagian ini, oh ini masih, ini tidak. Makanya nanti saya belum dapati juga perincian yang lebih detail lagi. Wallahu a'lam. Mungkin karena keterbatasan baca juga ya. Ya, yang detail lagi. Jadi yang seperti apa nih detail-detailnya nih? Kejahilan yang seperti apa, kalau di tempat yang kayak ini bagaimana, dan seterusnya. Tetapi juga tidak lantas kemudian, dan ini juga para ulama bersepakat, dibuka uzur karena bodoh selebar-lebarnya. Sehingga orang yang nggak mau belajar, orang yang sudah dengar tapi nggak mau menuntut ilmu, nggak mau ngamalkan, tetap aja diuzur. Sehingga orang menjadi berlapang-lapang, bermudah-mudah, gampang-gampangin. Ya udahlah. Orang diuzur ini udah nggak usah belajar deh, nggak usah nuntut ilmu dah. Itu nggak juga seperti itu. Tidak ditutup sama sekali, dan ini nggak ada para ulama yang menutup sama sekali. Tidak ada itu. Tidak juga dibuka lapang-lapang lebar-lebar sehingga semuanya semuanya udah bebas. Yang penting jahil, yang penting bodoh nggak apa-apa. Ya kan kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Lihat ini. Ini bukan dia bukan dia berusaha menghilangkan ketidaktahuannya, malah justru dia berpaling dari mempelajari agamanya. Nah, itu bahaya nanti. Ya, berpaling dari agamanya, enggan dan menolak untuk belajar. Dan juga tadi kita udah ingatkan ya, akhi. Ayyuhal ikhwa azakumullah. Ya kita ya harus belajar bertahap, sabar, jangan langsung nyemplung dalam masalah yang rumit-rumit, yang sulit-sulit, sedangkan kita belum mampu. Adapun bertanya, saya jawab sebisa saya. Dan lagi pula juga, ini antum sekarang belajar ini dalam rangka sedang ditegakkan hujah kepada antum. Termasuk dakwah juga. Maka oleh karena itulah, mengapa dakwah yang menjadi paling utama untuk terus-menerus didengungkan, bukan berarti yang lain enggak loh ya, belajar fikih sholat, fikih saum bukan berarti enggak ya, enggak. Tetapi yang terus didengung-dengungkan, digaungkan, enggak berhenti-berhenti, agar supaya orang tidak lagi bisa beralasan dengan ketidaktahuan. Karena apa? Ketika sudah menyebar di mana-mana ilmu dakwah, maka dia nggak bisa lagi alasan saya nggak tahu. Maka ini nuntut ilmu, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, menyebarkan ilmu, kajian-kajian, pelajaran-pelajaran tentang tauhid, buku-buku tentang tauhid, penjelasan-penjelasan tentang tauhid, daurah-daurah tentang tauhid, disiarkannya kajian-kajian tentang tauhid di media sosial, yang terekam, yang live langsung, dan seterusnya. Dalam rangka untuk apa? Agar supaya hilang kejahilan. Agar supaya orang nggak bisa lagi beralasan saya tidak tahu. Setelah datang informasi, hujjah. Nah, maka tadi kita sudah katakan, kita tidak lantas buka juga lapang-lapang, orang semuanya suruh jahil semua aja gitu, supaya diuzur. Ya enggak. Enggak.
Tapi juga tidak lantas ditutup rapat-rapat sehingga kita seperti menutup mata bahwa nggak ada lagi kejahilan sama sekali. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyanggah bahwa orang Yahudi dan Nasrani juga masuk surga sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, tentu menyanggah hal ini juga yang berilmu. Kalau yang nggak berilmu nggak usah nyanggah antum. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak mengkafirkan Yahudi Nasrani masuk surga juga dengan alasan ayat ini, itu kan berarti dia punya dalil, dia bisa menyanggah. Yang bisa menyanggah lagi adalah orang yang berilmu. Jadi kalau antum nanggap ini, ya nggak usah, antum minggir aja. Minggir. Ya. Merasa awam, merasa nggak ngerti, minggir udah. Nggak usah bantah. Karena bukan kapasitasnya. Lihat, perhatikan aja ayatnya. Perhatikan aja ayatnya yang didatangkan ini. Ya, maka siapa orang yang memiliki adna ta'ammul, dia renungi sedikit saja dengan ilmu, tentu yang belajar ilmu ya, dia akan bisa mengetahui kelemahan argumen yang mereka bawakan. Coba perhatikan ayatnya. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasara, As-Sabi'in, ya, yang beriman kepada Allah loh. Beriman kepada siapa ini? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti apa? Tauhid. Beriman kepada Allah berarti bertauhid. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah Nabi diutus, orang yang masih bertahan dalam kesyirikannya, nggak bertauhid, apa mereka masuk dalam ayat ini? Lalu kemudian beramal saleh. Beriman kepada Allah, hari akhir, dia beramal saleh. Lihat. Apakah termasuk amal saleh orang yang tetap bertahan dalam kenasraniannya dan keyahudiannya? Sedangkan dakwah Nabi SAW sudah sampai kepada mereka. Tidak, bukan termasuk amal saleh. Nah, itu jadi ya, sekali lagi perlu kita ingatkan, Ana berharap kepada siapapun yang ikut kajian di kesempatan pagi hari ini, jangan banyak bicara komentar dalam hal-hal yang tidak memiliki ilmu tentang hal itu, apalagi berbantah-bantahan. Ya, ini mau Ramadan, fokus mempersiapkan diri, ibadah, ilmu, amal. Dakwah itu buat orang yang memang punya kapasitas ilmu. Menjelaskan juga untuk yang punya kapasitas ilmu. Jangan ikut perdebatan-perdebatan yang makin menambah kekisruan. Enam. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang mengatakan bahwa semua agama itu baik digolongkan perkataan kekafiran? Iya, perkataannya jelas ini. Perkataan kekafiran. Ya, jelas itu. Gimana dia samakan antara tauhid dengan syirik? Ya. Bagaimana dia samakan antara iman dan kekufuran? Syirik dan tauhid dia samakan. Li'adzubillah. Ya. Nasallallahu alaihi Assalamualaikum Ustaz. Di Tasikmalaya Selatan pernah ada acara larung saji ke laut untuk meminta keamanan pada Nyai Roro Kidul. Acara tersebut disponsori oleh pemerintah setempat. Di antara kami ada yang mengingatkan pesan pemerintah bahwa itu adalah kesyirikan, bisa mengundang azab Allah. Tapi nasihat tersebut malah disambut dengan ancaman, bahkan dengan preman-preman setempat. Bagaimana kalian berpesan pemerintah dan preman-preman tersebut? Ya ini kan sudah inat ya. Ya, pertanyaannya gitu saja coba. Orang udah diingatkan, dia menentang. Ya kalau dibilang ada syubhat loh, ini babnya apa tadi? Menyembelih jelas, memberikan ibadah kepada selain Allah, dan kalau dijelaskan tentang rububiyah itu makin jelas lagi, makin kena. Gitu. Ya, tentu lagi-lagi ya. Hal ini yaqbalun niqas. Artinya yaqbalun niqas itu ya orang bisa berbeda pandangan dalam suatu permasalahan. Tetapi ini tadi mereka udah main preman lah, main keras lah. Gitu ya. Sudah menentang itu, sudah inat. Ya sudah inat, sudah menentang ini. Kita mau bilang gimana lagi? Apa yang hendak kita katakan terkait dengan mereka? Oh, mereka belum tahu begitu. Preman loh yang didatangkan, bukan diskusi ilmiah, bukan ini preman. Preman ya. Antum dibunuh, bisa dibunuh antum pada saat itu. Sebagaimana Nabi SAW diancam dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun berusaha mengumpulkan pemuda-pemuda Quraisy untuk membunuh Nabi SAW. Yang kemudian Nabi SAW hijrah. Ya ilaha illallah. La ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sering membaca dalam WA kata-kata du Gusti, Gusti Allah. Apakah kata itu dibenarkan dalam penyebutan nama Allah? Syukran. Kalau nama jelas itu bukan nama ya, ya. Tetapi kalau sifat, jadi itu seperti kayak misalnya kita mengucapkan tadi, seperti Nabi sabdakan, As-Sayyid huwallah. Sayyid, Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Nah, makanya yang perlu dicari ini, Gusti ini dalam kamus kita ini, atau dalam bahasa itu maknanya apa? Kalau yang dimaksud adalah seperti yang Nabi sabdakan, maknanya As-Sayyid huwallah, maka ini maknanya benar. Ya, As-Sayyid Allah, Tuhan adalah Allah. Atau dalam bahasanya orang sebagian daerah, Gusti Allah itu ya. Maka itu tidak masalah kalau maknanya bersesuaian dengan hal tersebut atau as-sayyid Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana hukum orang yang menganjurkan untuk tidak makan makanan tertentu seperti tidak makan nasi atau tidak makan daging seperti vegetarian? Apakah ini maksud dalam kaidah ke-47 ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan ya. Jadi kalau dia tidak memakan itu karena faktor dirinya sendiri, artinya memang saya yang ada masalah sehingga saya tidak makan itu, pertimbangan madaratnya. Tapi kalau dia menganjurkannya sampai pada mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak boleh. Makanya ini juga perlu diklarifikasi ya. Karena ada ihtimalat, tetap kan di situ ada ihtimalat kan. Apakah dia mengatakan itu ala wajhi tahrim al-halal atau tahrimi ma ahallallah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau dia mengatakan itu pertimbangannya adalah terkait dengan sisi lain, yaitu kesehatan kah dan seterusnya misalnya ya. Nah, itu harus diperinci dulu. Kita nggak bisa lantas kemudian mengatakan dia telah menghalalkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, yang berarti telah menentang perkara yang maklum minad din bid-darurah. Naam. Bismillah Ustaz, di daerah saya termasuk zona merah corona, tapi ada 2 masjid berdekatan dengan rumah saya. Satu ketika adzan menganjurkan salat di rumah ikut fatwa MUI, sedangkan masjid yang satunya lagi tetap salat berjamaah dan tetap salat Jumat meskipun beberapa kali ditegur polisi. Mana yang harus saya ikuti? Ikut fatwa MUI pemerintah atau tetap berjamaah? Ikutin fatwanya MUI dan juga pemerintah. Ya, kita sudah pernah sampaikan bahwa ini maslahatnya maslahat orang banyak. Bukan hanya maslahat terkait diri kita sendiri. Bisa jadi kitanya mah nggak apa-apa, tapi kita menjadi pembawa, ya. Naam, selanjutnya Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita jika ada Ustadz yang melabelkan Ustadz lain murjiah padahal keduanya adalah Ustadz yang menisbatkan diri pada manhaj salaf dan banyak orang yang mengenal manhaj salaf dari mereka. Ini membuat saya bingung. Nggak usah, antum nggak usah ikut-ikut. Ya, ini bukan ranah antum, jangan masuk. Berulang-ulang Anda nasihatkan untuk diri Anda sendiri dan juga kepada antum semuanya, jangan masuk wilayah yang kita tidak memiliki ilmunya. Begitu ya. Jangan. Perselisihan-perselisihan sebagian asatidzah atau seperti perselisihan-perselisihan sebagian masyayikh, kita tidak tahu ilmunya, jangan masuk udah. Selamat kita. Ya. Bukti bahwa kita tidak tahu ilmunya, kita bingung melihat itu begitu. Nah, itu makanya udah tidak usah bingung. Jadi nggak usah bingung, udah belajar, nutut ilmu, amalkan. Jangan masuk. Karena nanti ini jadi madarat buat antum sendiri. Gitu ya. Jadi madarat buat antum sendiri. Lalu tetap mengambil ilmu kepada mereka semua Ustaz. Begini. Ini antum yang bertanya ini, nanti mungkin bisa antum tanya, kalau memang antum tergabung di grup, antum tanya sama Kang Joni ya. Penuntut ilmu itu, apabila menghadapi satu permasalahan, yang pertama, terus berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ya agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan hati di atas al-haq dan kebenaran. Lalu kemudian yang kedua, ini perhatikan, ini termasuk poin penting yang seringkali Anda singgung, tapi terkadang sebagian ikhwah agak kurang respon atau bahkan sebagiannya meresponnya dengan agak
agak enggan karena disindir melulu gitu. Yaitu apa? Belajar sungguh-sungguh Islam dari dasarnya bertahap. Ya, sungguh-sungguh belajar bertahap. Mulai dari mempelajari bahasa Arab, mulai dari mempelajari kitab-kitab akidah setahap demi setahap, dan alhamdulillah kita sudah sampaikan. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah nanti setelah Id saya akan coba bikin program yang itu kita kajiannya walaupun juga online bertahap, mulai dari Fadlul Islam, keutamaan Islam, lalu kemudian Al-Qawaidul Arba, lalu kemudian Al-Usul As-Salasa, lalu kemudian Sittatu Mawadhi Minas Sirah, tafsir kalimat la ilaha illallah, lalu kemudian makna at-taghut, ya, lalu kemudian Usulus Sittah, lalu kemudian Kitabut Tauhid, Sittatu Mawadhi Minas Sirah gitu ya. Lalu kemudian Kitabut Tauhid, lalu kemudian Kasyfus Syubuhat, bahkan kalau perlu diulang lagi pembahasan terkait dengan nawaqidul Islam. Kita bertahap. Kadang kita juga sebagian kita, ya bukan nggak boleh ini ya, terlampau terlena dengan ngaji yang hanya dengerin, jiping, gitu ya. Nggak rutin, continue, bertahap, setahap, sedikit demi sedikit, nggak sabar, ya gitulah. Sesuatu yang ingin kita dapatkan jumlatan, zahaba jumlatan. Yang kita mau dapat semuanya, hilang juga semuanya akhirnya. Nggak mau bertahap. Ya gitu ya. Nanti antum, Allah akan berikan hidayah kepada antum. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan ingat, manusia tetap manusia. Nggak bisa lepas dari sifat kemanusiawiannya, hawa nafsu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, ini ada yang memberitahukan tentang Gusti, sebutan bangsawan. Kemanapun Gusti pergi, hamba akan ikut, sebutan untuk Tuhan. Oh iya, berarti itu tadi yang wallahu alam jadi as-sayyid ya. Gusti itu as-sayyid. Tapi kalau maknanya as-sayyid al-mutlaq, as-sayyid sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh pada pembahasan terkait dengan as-sayyid huwallah atau as-sayyid Allah, maka ini maknanya sah. Kata Gusti itu maknanya sah. Artinya dari sisi makna ya, bukan dia sebagai nama, tapi dari segi al-ikhbar, penghabaran tentang maknanya sama dengan Gusti. Wallahu a'lam. Nah, ya ikhwah, ini yang bisa kita bahas. Sebelum itu, mumpung ingat, jadi pernah ada ikhwah yang bertanya, apakah sekarang ikut kajian di pagi hari ini atau tidak? Ya, ada ikhwah yang bertanya tentang kemarin itu tentang orang yang safar dalam rangka untuk supaya bisa berbuka lalu dia bisa jima ya. Nah, itu wallahu a'lam, saya dapati satu rekaman tanya jawab dengan Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau jawab tidak boleh. Jadi orang yang safar hanya sekedar untuk cari-cari keringanan supaya bisa berjima atau menjima istrinya, maka itu safarnya tidak diperkenankan. Dan dia tidak diberi keringanan untuk berbuka. Ya, dia tidak diberi keringanan untuk berbuka karena safarnya hanya hanya dijadikan tipu daya untuk supaya bisa bisa menjima istrinya. Wallahu a'lam. Dan sekali lagi ya ikhwah, sekali lagi ini juga termasuk bagian kita menjaga diri kita juga dari hal-hal yang bisa membuat hati kita jadi keruh, jadi buruk, jadi jelek. Terutama mau datang Ramadan, jangan masuk ke dalam wilayah-wilayah perselisihan yang memang kita tidak memiliki ilmu. Itu udah ada yang urus. Udah biarin yang ngerti aja. Yang kedua, kita terus belajar, nuntut ilmu, kita amalkan ilmu. Dakwahin sedikit-sedikit kalau bisa, dan orang yang paling dekat yang jadi prioritas. Kita nggak bisa membuat semua orang jadi ridha, jadi menerima semua, nggak bisa. Keluarga sendiri juga sulit ya, orang dekat juga sulit. Ya, jadi bukan berarti kita nggak peduli dengan urusan umat, bukan. Tetapi semua masing-masing ada
kapasitasnya, ada kemampuannya, dan kita jangan melampaui apa yang kita memang belum mampu untuk memasukinya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.